menjadi hal sulitnya yang aku rasakan di lapangan sendiri ya. Bagaimana semangat atau motivasi kita yang berkobar-kobar itu masih tetap ada untuk melayani mereka. Punya Rodis ya? Ya, harus. Rodis dari mana ya? Dari Oh, saya asalnya dari Sumba, dari Sumber ya. Sekarang semester berapa? Sekarang semester 7. 7. Ya. Prodi? Prodi Pendidikan Agama Kristen. Oke, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Berarti udah PPL dong? Iya, PPL sekarang. PPL sekarang Ya. Oke. Jadi PPL-nya udah mulai bulan berapa ya? Udah dari bulan Juli tanggal 8 Maret. Bulan Juli tanggal 8. Kira-kira PPL berapa bulan? 6 bulan. Sampai Desember. Sampai Desember. Kamu PPL di SMP, SMA, atau Di SMA. SMA ya? Oh, SMA. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di asrama ya. Di Prodi Pendidikan Agama Kristen. Ya. Dan sedang PPL. PPL itu berarti pengalaman lapangan ya? Ya. Oke. Jadi kira-kira selama udah berapa bulan ini sudah dekat PPL? Udah berjalan 2 bulan sekarang. Mau berjalan 2 bulan ya? Ya. Oke. Terus kalau dari asrama ke PPL di sekolah naik apa? Naik Transjakarta. Sekarang kayak TJ. Ya. Berapa menit itu dari asrama ke sekolah? Itu bisa 1 jam. 1 jam. Belum lagi kalau macet ya. Iya. Sekolahnya dari jam berapa yang sampai selesai? Kalau sekolah itu masuknya jam 6.30 sampai dengan jam 3. Jam 3 ya? Setiap hari ini? Iya. Sampai hari Jumat ya? Iya. Oke. Lalu di sekolah di sana gimana penerimaan kamu di sana? Pas datang ini kan mulai namanya di sekolah, mulai masuk di sekolah, terus bagaimana penerimaan dan bagaimana perasaan kamu di sana pertama kali PPL terjun di lapangan? Oke. Nah, yang pasti yang namanya orang baru ada di lingkungan baru pasti kita akan merasa asingnya. Iya. Nah, tentu ini namun yang menjadi menariknya pada saat sampai di hari pertama waktu PPL kan, aku merasa diterima gitu. Karena waktu itu dimana guru pamungku di sana sebagai guru pembimbing, dia menyebut aku dan membawa aku ke ruang guru untuk diperkenalkan kepada guru-guru semua. Tentu itu adalah salah satu yang membuat hatiku merasa bersemangat bahwa aku adalah diterima di sekolah tersebut. Iya. Nah, setelah itu juga di hari berikutnya aku mendapat kesempatan untuk memperkenalkan diri di siswa yang mungkin notabene adalah agama Kristen. Nah, di situ aku memperkenalkan diri dan disitulah aku mungkin mulai mengenal mereka. Iya. Lalu yang PPL di tempat kamu di sana dari sekolah kita kan, dari kampus berapa orang? Kalau dari kampus kita cuma saya pribadi. Dari kampus kita, dari kampus S1 orang. Iya. Oh, berarti ada nggak mahasiswa lain? Kalau dari kampus lain ada, yaitu dari UNJ. UNJ oh ya. Terus Mereka ngajar bahasa Mandarin. berapa orang mereka? 4 orang. Berapa? Cowok semua atau cewek? Ada cewek yang 3 dan cowoknya 1. Oh, berbeda jurusan kan mereka? Jurusannya sama. Ya. Jurusan apa sih? Bahasa Mandarin. Oh, bahasa Mandarin. Ya. Oh, jadi kalian di sana ada 2 kampus lah yang berbeda di sana ya? Ya. Oke, jadi kira-kira biasanya kan kalau masuk PPL di sekolah itu bagaimana sih sistem yang dilakukan di sana, yang dilakukan oleh siswa PPL di sana? Nah, itu sistemnya adalah kita mengikuti apa aturan sekolah, itu di mana sekolah menetapkan peraturannya masuknya jam berapa dan pulangnya jam berapa. Nah, tentu kita akan mengikuti apa tata tertib yang sudah
ditentukan oleh sekolah. Begitu juga dengan jam mengajar. Nah, itu kita akan mengikuti sesuai jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah. Oke, jadi jurusan kamu kan jurusan apa ya? Jurusan pendidikan agama ini. Nah, kamu difokuskan di jurusan kamu, di jurusannya kamu, jurusan agama ketika masuk kelas atau bagaimana? Ya, sejauh ini ya selama 2 bulan menjelang PPL, aku fokusnya hanya mengajar pendidikan agama Kristen karena jujur karena guru pembimbingku di sana lagi sibuk juga, jadi aku diserahkan semua untuk mengajar dari kelas 10, 11, 12, jadi semuanya aku yang handle. Jadi mungkin aku fokus karena mungkin aku nggak ikut terlibat dalam pikir dan sebagainya. Jadi nggak mengajar mata pelajaran lain gitu? Enggak. Hanya fokus pada mata pelajaran pendidikan agama aja? Ya, seperti itu. Jadi nggak pernah guru-guru lain itu minta bantu untuk masuk kelas untuk mata pelajaran lain? Nggak pernah difokuskan aja di sana? Ya. Oh, oke. Jadi lalu gimana tuh? Pas awal-awal itu masuk kan nggak bisa dikatakan lagi ada pengalaman ngajar kan, ngajar di sekolah yang lain. Kita kan mahasiswa tuh, kita hanya dipenuhi oleh teori saja. Lalu ketika kamu mengajar, bagaimana perasaan awal pertama itu? Mungkin perasaan awalnya mungkin ada beberapa perasaan, ada rasa takut dan sebagainya. Nah, tentu pertama awalnya perkenalan dulu. Nah, tentu di situ karena saya sebagai guru pendidikan agama Kristen, saya tanyakan kepada murid-muridku, kalian tahu apa tujuan belajar pendidikan agama Kristen? Tentu mereka ada yang menjawab untuk dapat nilai lah, agar lulus, supaya mungkin ada yang jawabannya mau biar lebih tahu isi Alkitab, semakin takut Tuhan. Pokoknya jawaban mereka itu beragam ya. Namun disitulah saya melihat bahwa ternyata saya sebagai guru pendidikan agama Kristen, bahwa ketika mereka belajar pendidikan agama Kristen berbeda dengan mereka belajar bahasa Inggris, matematika, atau bahasa Mandarin. Karena kalau mereka belajar bahasa Inggris, ada guru bahasa Inggris, pasti mereka akan berusaha bagaimana membuat siswa itu bisa pintar berbahasa Inggris atau cara berbicara bahasa Inggris. Nah, namun di situ saya mengatakan bahwa tujuan utama belajar pendidikan agama Kristen adalah bagaimana kita dididik agar seperti Kristus. Tentu berbicara tentang Kristen berarti mengikut Kristus. Jadi mengikut Kristus ini kan harus seperti Kristus. Maka disitulah saya mengatakan bahwa ketika namanya pendidikan, kita kan sedang menjalani proses didik atau kita sedang dididik. Tentu dalam konteks pendidikan agama Kristen itu kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita agar kita bisa mencapai kehidupan seperti Kristus. Iya. Oh, gitu-gitu lah. Jadi penerimaan anak-anak dengan kan biasanya kan mengajar di SMA ya, SMA. Dan biasanya kan anak-anak SMA itu bisa kayak badannya gede-gede kan, besar-besar kan. Kayak merasa ini nggak sih pada saat masuk itu kan hampir sama dong kita dengan mereka juga besar ya kan. Jadi gimana awal-awal itu ya nggak malu gitu kan di anak-anak yang jadi dalam kutip ya dikatakan bandel gitu ya. Jadi mereka kayak mencoba-coba kita dan kita pernah gitu. Kalau hal itu sih mungkin nggak mereka tunjukkan secara langsung ya, tapi kita sebagai orang mungkin yang memiliki secara emosional bisa terhubung dengan mereka, kita bisa merasakan dalam hati kita bahwa oh ternyata orang ini kayak merasa menolak kita atau menerima kehadiran kita. Nah tentu kita bisa mempelajari mereka bagaimana mungkin kita bisa melihatnya dari sudut pandang berbeda. Kenapa sih anak ini seperti ini? Bagaimana mereka dididik, dibentuk, apakah pola asuh mereka sudah diajarkan bagaimana menerima orang lain dan sebagainya. Lalu berbicara yang kita bahas mengenai kenakalan remaja, ya tentunya dengan kemajuan teknologi ya kan, teknologi sekarang dan bagaimana sih pengaruh teknologi di sana, dan kita lihat kenakalan anak-anak SMA itu bagaimana dari penglihatan kamu ketika di sana? Ya sejauh ini sih kalau memang nampak mereka ya itu lebih dari karakter dan sikap mereka. Tentu dimana sikap mereka tidak menunjukkan seperti orang yang percaya Tuhan atau sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Nah, tentu di situ menjadi perhatian khusus bagi saya sebagai seorang guru, bagaimana bisa membuat mereka untuk benar-benar memiliki sikap seorang
benar menunjukkan bahwa mereka adalah orang percaya Tuhan. Iya. Tentu hal itu pasti ya tentu kita membutuhkan namanya kerjasama. Walaupun mungkin guru udah berupaya semaksimal mungkin memberikan mereka nasihat atau tentang bagaimana cara bersikap yang sebenarnya dalam kehidupan kita setiap hari. Tapi kalau misalnya mereka mengambil responnya dengan baik, itu semua mungkin menjadi sia-sia. Nah, tentu kita bisa melihat mungkin kalau kita bawa dalam konteks seperti penginjil atau pendeta, karena mereka pun mengalami namanya frustasi ya di era zaman sekarang karena ada perkembangan teknologi. Karena untuk membuat seseorang itu berubah ke jalan yang benar begitu sulit. Dan begitu juga dengan kita sebagai seorang guru itu untuk membimbing seorang peserta didik kita ke jalan yang lebih benar itu pasti sulit karena dia udah mempunyai kebiasaan yang buruk dari mungkin udah terpola dari dulu sehingga sulit bagi kita untuk masuk membuat dia ke jalan yang benar. Lalu tapi sebelum lanjut ini di masa nggak tahu ya di sekolah dulu di SMA. Kalau kami di sekolah SMA itu dilarang bawa HP. Laptop boleh dibawa, ya anak-anak SMA dulu kan yang palingan yang punya laptop itu yang memang anak-anak yang berkeadaan lah orang tuanya. Itu pun nggak terlalu mahir dalam mengelola laptop. Lalu di sana bawa alat teknologi seperti HP dan laptop kan? Iya, kalau di sana bawa handphone sama laptop juga. Jadi handphone bisa dimainkan pada saat pembelajaran. Iya. Waktu itu saya kan sempat tanyakan di awal. Kalau kalian proses belajar mengajar sama ini gimana? Iya. Tentu kata mereka handphonenya di mainin. Nah, namun sejauh ini saya lihat ada mereka juga main handphone saat gurunya lagi nyampaikan materi. Iya. Nah, itu mungkin menjadi sesuatu hal yang kesulitan. Nah, tentu kan berbicara dengan generasi sekarang kan namanya genset mereka ya. Nah, tentu kita sama. Aku juga masih genset, tapi setelah aku sampai di lapangan berbeda dengan gensetnya mereka sama gensetnya saya pribadi. Nah, di mana mereka mungkin lebih cenderung benar-benar terpaku pada hal-hal yang mungkin apa menjadi kesukaan mereka. Dan mungkin saya pun sempat mempelajari beberapa buku atau pendapat mengatakan bahwa terkadang genset itu udah memblok kita di dalam pikiran mereka karena ketika mereka mempelajari sesuatu mereka menganggap itu hal tidak penting, mereka udah memblok kita dalam pikiran mereka walaupun mereka ada dalam ruang kelas. Nah, itu mungkin menjadi sesuatu tantangan. Kalau gensetnya aku dulu mungkin belajarnya ya tentu kenapa Pak di situ aku mau belajar atau mendapatkan sesuatu yang baru dari seorang guru gitu. Jadi di kelas di handphone mereka pakai nggak di kelas? Ketika kamu mulai mengajar di kelas, mereka ada yang pakai handphone? Ada kan? Ya. Beberapa orang hampir. Beberapa orang sih. Jadi nggak ada larangan ya ketika handphone dibuka lagi ngajar, lagi menjelaskan materi. Ada. Tapi mungkin karena udah kebiasaan mereka ya, jadi sering terbawa mereka pun jadi kadang kalau gurunya lagi nyampaikan materi mereka pun masih main handphone. Kamu pernah mergoki mereka lihat apa sih yang mereka buka ketika guru itu lagi menjelaskan di depan? Biasanya kamu udah pernah curi-curi lihat apa sih mereka buka? Nggak pernah. Pernah sih. Hanya nampak dia bawa dia buka HP gitu. Terus di sekolah dibolehin nggak tuh buka HP pada saat belajar? Nggak dibolehin sebenarnya. Di sana nggak pernah disita karena di sekolah kami dulu ya. Orang yang anak yang bawa handphone itu disita handphonenya. Sampai ada. Kalau di sana nggak disita karena mungkin mereka akan menggunakan handphone saat itu dibutuhkan. Karena kita juga belajar di era teknologi di sekolah kamu biasa. Iya. Oh, jadi nggak disita. Iya. Hanya kalau ketika gurunya bilang kita lagi ngajar nggak boleh buka HP gitu. Tapi kalau misalnya handphone dibutuhkan pada saat pembelajaran saya harus ya. Oh gitu ya. Oke, balik lagi di soal perilaku ini. Apa contoh perilaku yang signifikan yang menurut kamu itu benar-benar terjadi kemerosotan karakter ini? Apa perilaku yang mereka munculkan biasanya yang menurut kamu agak nggak ini bisa dikatakan kemerosotan adalah hal karakter gitu? Itu kalau perilaku mereka dalam hal karakter Datang terlambat ya?
ya bisa juga kadang-kadang tidak disiplin dalam mengikuti ibadah atau saat jam pembelajaran pun ada yang suka terlambat, kadang mereka sengaja mundur waktu. Nah, ini adalah salah satu sikap yang mungkin nggak mencerminkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berkarakter. Nah, terutama kita kan sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar memiliki karakter seperti Kristus. Nah, namun di sini kita bisa pahami setelah emangnya realitas kehidupan yang kita bertemu dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang pasti kita pahami. Nah, tentu disitulah kita bisa melihat bahwa kita nggak hanya sekedar menghakimi mereka, kita harus benar-benar bisa hadir di tengah mereka, tapi kita mengayomi mereka. Oh, kenapa ya anak ini seperti ini? Seperti apa pola asuhnya? Nah, seperti apa lingkungannya? Nah, bagaimana dengan teman-temannya? Tentu itu mungkin bisa mempengaruhi membentuk sikap orang ini, seseorang. Enggak, di sana pernah ini gak sih? Ada kehilangan barang, pernah berantem, ataupun mereka pernah ngerjain gurunya gitu, kenakalan remaja seperti itu, ada nggak sih di sana? Kalau untuk agama Kristen nggak ada sebenarnya. Jadi di sekolah kamu itu bukan hanya sekolah Kristen khusus ya? Iya. Ada nggak agama-agama lain ya? Agama-agama lain seperti Katolik ya? Iya, Katolik. Dan Islam ya? Terus ada Hindu ya? Atau hanya 3 doang gitu? Hindu nggak ada, Buddha ada satu. Ada Buddha satu ya? Dari seperti itu di satu kelas ya? Bukan secara keseluruhan masa? Hanya di satu sekolah itu yang satu ibu kamu? Iya, dia cuma satu orang. Di sekolah itu? Iya. Iya. Berarti ini ya di sekolah kami itu dulu sih ya. Kalau pada saat mata pelajarannya agama itu dipisah. Ya, dia dipisahkan. Kami begitu karena kami juga di sekolah saya di sana. Jadi kalau udah pas mata pelajaran agama itu jadi dipisah, ada yang kelas yang gabung dengan kelas yang seagama dengan dia gitu. Biasanya ditetapkan juga begitu. Iya, kalau misalnya ya, sebelum mungkin kita bawa ke tempat yang sekarang, aku dulu kan mungkin kemarin punya kayak ekspektasi gitu kan, oh nanti siswa akan seperti ini dan sebagainya. Kan aku kan berasal dari daerah yang mayoritasnya Kristen, jadi dulu waktu SMA aku kan semua satu kelas itu ikut semua pelajaran ini. Iya, karena kami di timur sana kan orang Kristen semua. Iya. Jadi kasih. Jadi sejumlah yang ada di ruang kelas itu kami ikut semua. Ikut semua agama. Namun waktu pada saat tiba di tempat TPL, nah waktu itu kan mereka itu seperti yang sudah bilang tadi bahwa ada mencara-mencara ada yang ikut di seluruh agamanya. Nah, namun di sana yang agama Katolik sama Kristen itu gabung disatukan untuk ikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen. Jadi nggak ada khusus agama Katolik gitu? Nggak ada. Nggak ada gurunya, guru agama Katolik? Nggak ada. Jadi digabungkan antara dengan Katolik sama Katolik dan Kristen ya? Gurunya dari Kristen ya, bukan Katolik? Oh enggak, kami dulu nggak 3. Karena di kami di tempat saya, jadi ada 3. Jadi ada untuk Islam, ada untuk Kristen, ada untuk Katolik. Jadi ketika masuk pelajaran agama yang dalam satu kelas, jadi yang mayoritas banyak itu tempat tinggal di kelas itu. Nah, yang misalkan Islam sama Katolik gabung dengan kelas lain. Oh, jadi di sana nggak ada guru agama ya? Guru agama Katolik ya, jadi guru agama Kristen aja. Nah, terkait dengan keberagaman ini, keberagaman kan jadi dengan agama kan. Bagaimana sih kondisi di sana, di kelas, di sekolah itu keberagaman itu? Apakah ada saling mencampurkan, ada saling mempersoalkan kreatif atau bagaimana? Kalau sejauh ini sih yang saya lihat selama 2 bulan berjalan di PTL aman sih. Jadi mereka kayak saling menghargai dan menerima satu sama lain atas perbedaan yang dimiliki. Iya, nggak merendahkan ya. Iya, nggak menjadikan lucu perbedaan itu. Iya, nggak ada. Nggak ada ya. Jadi tercipta pluralisme yang baik ya, saling menerima ya, hargai agama itu. Iya. Jadi yang perilaku yang memang kurang ini di mana ya? Mungkin karena sejauh ini ya seperti yang namanya remaja ya sekarang. Mereka mungkin masih anak muda jadi kadang suka menggunakan bahasa gaul dan sebagainya. Tentu kalau kita melihatkan bahasa gaul terkadang itu kan nggak selamanya bahasa yang baik ya. Iya. Benar. Karena bisa mungkin menjadi bahasa kotor dan sebagainya. Oh, bahasa-bahasa ngetrennya gitu ya. Oh, lebih ke gitu ya. Mereka menghargai guru nggak sih? Sejauh ini kadang aku bedain ya dengan generasinya kita waktu dulu masih SMA. Kadang kita kalau lihat guru itu sangat
takut ya sama guru, tapi sekarang berbeda banget karena mereka bercanda dengan guru dan sebagainya. Aduh, bercanda dengan guru bahkan kelewatan batas. Iya. Oh, pernah nggak kamu ini dicandai begitu? Tapi mungkin mereka kayak masih segan sih karena baru kenal ya, jadi mereka nggak terlalu bercanda seperti itu. Tapi untuk guru-guru yang mereka udah ada lama di sana, iya. Enggak, oke. Ini menjelang 2 bulan kamu di sana. Ya. Ada nggak sih hal-hal yang pernah kamu merasa? Aduh, aku udah gak bisa di sini. Aku udah menyerah. Ternyata ada pernah kamu merasa kayak gitu? Mungkin untuk sejauh ini ya karena fokus saya kan sebagai guru pendidikan agama Kristen, bukan hanya sekedar untuk mengajar, menyampaikan materi dan sebagainya. Tentu bagaimana bisa karakter mereka diubahkan. Namun sejauh ini mungkin kadang kayak ada kok nggak ada hasilnya ya selama ini, kok mereka masih tetap seperti yang awalnya, mungkin masih suka mengucapkan bahasa gaul dan mungkin sikap mereka kadang masih kurang sopan dan teratur dalam beribadah dan sebagainya. Tentu hal ini mungkin kadang begini ya dan sebagainya. Tentu di situ kayak ada rasa kejut hati gitu, tapi tentu mungkin aku kembali lagi mengingat bahwa ternyata kita diberikan jangka waktu 6 bulan ya. Tentu itu adalah sebuah tanggung jawab yang kita harus selesaikan. Bagaimana kita memberikan yang terbaik, walaupun dalam jangka itu kita seakan-akan nggak ada harapan untuk mewujudkan sesuatu yang baik. Namun mungkin kita bisa menanamkan sebuah paham atau memberikan mereka gambaran dan landasan yang kuat. Bagaimana nanti ke depannya ketika mereka harus bertambah usia sampai begitu dewasa, bagaimana mereka harus bersikap yang sebenarnya dalam menghadapi perkembangan zaman dan era teknologi. Pendekatan apa yang sudah kamu lakukan? Tentu pendekatan yang saya lakukan di mana saya itu kayak tanya mereka gimana sih kalian di rumah dan sebagainya, kegiatan mereka. Terkadang mereka ada yang kegiatan yang full atau mereka jadi kami dari pagi ikut tes dan sebagainya. Tentu di situ saya usahakan. Tentu hal itu mungkin penting untuk kita lakukan. Namun ada hal-hal yang penting yang memang harus kita itu, walaupun mungkin kita lihat ya banyak orang pintar secara pengetahuan, tapi kadang karakternya minim banget. Hal itu akan membuat nanti menjadi sesuatu hal yang fatal terjadi di lapangan. Tentu kita bisa belajar, mungkin bukan berarti kita menghakimi orang yang sudah ada di sistem pemerintah dan sebagainya. Karena mereka ketika mengambil keputusan kebijakan tidak selalu sesuai dan tepat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentu mereka bukanlah orang-orang yang kurang pintar, kurang cerdas, tapi mereka begitu cerdas. Namun karakter mereka, cara pandang mereka, cara berpikir mereka kurang, sehingga mereka mungkin salah mengambil keputusan. Jadi kamu memiliki beban ya di sana ya. Jadi kamu ketika sampai di sana kamu kayak mendikul ternyata anak-anak ini perlu apa sih yang perlu di sana? Kalau secara kepintaran ada nggak sih berkesit tidak pintar kan? Kita kekurangan di sana apa ya dalam hal bersikap ya, karakter ya, di masih perlu di situ ya. Jadi karena mereka seharian itu full mengembangkan potensi gitu ya. Jadi kadang kala karakter itu mereka anggap sepele gitu. Mereka mengabaikan ya. Jadi apa yang perlu di sana? Perlu sistem mentoring ya gitu ya. Untuk membangun pendekatan dengan anak-anak itu. Ada nggak sih pernah kamu tanami bersama? Kalau sejauh ini sih belum pernah menangani masalah atau anak-anak curhat sama gurunya gitu. Ada nggak? Kalau sejauh ini masih belum, karena mungkin mereka mungkin nggak, aku juga membuka diri ya. Kalau misalnya kalian mau cerita sesuatu atau masalah dalam kehidupan kalian, maka saya untuk menerima apapun itu, karena kakak hadir di sini bukan hanya sekedar untuk menjadi guru, bukan hanya sekedar untuk menjalani BPL, tapi benar-benar untuk menjawab apa menjadi kebutuhan adik-adik untuk bisa membimbing adik-adik ke jalan yang benar. Nah, ini ada pertanyaan apa sih mendalam ya, kita kembali sekarang. Di sana anak-anak sekolah boleh pacaran nggak sih? Oh, kalau di sana boleh. Boleh pacaran? Iya, di sana. Enggak dilarang. Enggak. Makanya
Aku waktu itu kan kaget kan, terutama kan dari kampus saya pribadi kan, di kampus kita di dalam pacaran kan, sampai di sana mereka masih boleh bilang labil ya masih remaja, dibuat diizinin pacaran nanti jadi baper atau ke bucin aja gitu kan, jadi mereka pikirin pacarnya terus dan sebagainya. Hal itu mungkin terjadi, aku lihat hal itu dia pacarku gini dan sebagainya, dia nggak respon dan sebagainya, dia bilang mungkin bukan aku tapi dari guru BK bilang gitu. Tentu ini adalah sesuatu hal yang fatal mungkin yang kita lihat bagaimana seharusnya sekolah sebenarnya tidak boleh mengizinkan mereka pacaran dulu karena mereka belum tahu mana yang baik dan yang benar. Nah sejauh ini udah ada kasus, ada yang kasus dalam masyarakat pelanggaran lah ambil di foto, ada yang itu belum pernah. Kalau sejauh ini sih belum. Sebelumnya udah pernah? Belum pernah ada. Belum pernah ada sih yang kasus-kasus sebelumnya. Jadi di sana dibolehin pacaran ya? Iya, bolehin pacaran. Nah, pernah nggak sih kamu ditembak? Dia kamu merasa aneh yang kamu suka. Kalau hari itu sih nggak ada. Nggak pernah ditembak gitu. Nggak pernah. Ya karena aku juga jaga diri ya. Berarti kamu nggak terlalu berbau dong sama mereka? Bukannya nggak berbau, tapi aku usahakan bagaimana kita juga walaupun membagi sahabat, tapi kita harus menjaga batasnya tadi. Kita harus tahu bahwa kita adalah sebagai guru pengajar, dan juga kita harus tahu batasnya. Jadi jangan sampai berbelasan nanti. Ada loh waktu di kampus saya itu guru saya yang PPL sama pendidikan agama. Siswanya suka sama gurunya. Kebetulan ini guru juga ya cantik dan umurnya nggak beda-beda jauh, selisih 5 tahun lah. Terus besarnya tubuh dan yang maksudnya tubuh kita dengan tubuh kami dengan guru tersebut hampir sama. Jadi kita kayak apa gitu. Jadi kamu nggak pernah dikerahkan perasaannya? Ada yang dikerahkan perasaannya sama dia? Nggak pernah. Kamu juga belum ya? Ya. Nah, tentu kalau kita kan mungkin kalau guru cewek ya, tentu cowoknya kan lebih kayak berani ya mengungkapkan perasaannya kayak gurunya. Iya, kan gitu. Jadi kalau cewek kan yang mengungkapin dulu kan mereka masih takut segan kan. Kalau cowok kan berani itu ya. Mereka bisa follow IG-nya dan sebagainya. Ada ini kan, pasti perkenalan itu ada ini kan sih, Facebook ya kan. Dari segi yang tren sama mereka itu IG kan. Sama kami dulu itu Facebook sih, Facebook ya. Jadi belum pernah ya. Sesama guru ada nggak benar sih di sana? Nggak ada guru yang ini ya single ya. Tapi karena aku juga kurang tahu ya orang terlalu bergaul dengan guru-guru di sana karena aku jadwal ngajarnya full ya setiap hari. Jadi kadang ada satu ngajar 3 kelas satu hari, jadi kadang nggak terlalu banyak waktu untuk ngobrol sama guru dan sebagainya. Karena di sana juga saya perlu waktu untuk mengerjakan proposal. Lagi nyusun proposal. Kalau lagi kosong ya, saya ngajar ya. Kamu ngajar dari jam berapa sih? Setiap hari? Nah, kadang ada yang masuknya pagi jam 7 sampai jam 9, kadang ada dari jam 9 sampai jam 11, kadang ada dari jam 1 sampai jam 3. Beda-beda ya dalam hari ya. Itu kamu ditemani guru pamong kamu atau kamu sendiri yang masuk kelas? Kadang kalau misalnya guru pamongku lagi nggak sibuk dia temani, tapi kalau misalnya dia lagi sibuk jadi aku sendiri yang ambil kelas. Pernah nggak sih kamu ngajar ada guru pamong? Itu grogi loh itu. Ya karena belum tentu. Takutnya kan kita dinilai bagaimana sih pengetahuan kita ngajar. Ada nggak sih? iya karena tapi aku kayak jujur itu kayak murid-murid gue kalau misalnya ada penyampaian dari kakak nggak dimengerti dari kami bilang aja karena kakak juga lagi proses belajar. Nah tentu kakak juga butuh saran bagaimana kakak bisa meningkatkan cara meningkatkan materi dan sebagainya. Nah kalau misalnya guru pamongku juga tanya gimana cara mengajarnya, apakah bisa meningkat tidak paham materinya, jawab jujur aja, jadi nggak usah takut-takut. Nah kakak juga butuh dikritik gitu, jadi kita harus benar-benar nggak usah takut nanti aku dinilai gini dan sebagainya. Tentu kita sebagai guru kita juga harus menerima apa yang menjadi jawaban dari
murid kita sehingga kita bisa tahu apa yang harus perlu kita tingkatkan dalam proses belajar. Mata pelajarannya pakai buku ya. Ya. Kan udah ada buku paketnya ya. Iya. Tinggal kita apa ya, jelaskan itu sama anak. Ya. Itu sistemnya sih kami dulu ya di sekolah itu habiskan dulu nulis catat terus, bahkan nanti gurunya jelaskan di hari di pertemuan berikutnya. Sama kalian gimana? Nah, Bisa. sekarang kan pakai kurikulum merdeka ya. Oh, oke. Iya. Terus bukunya juga kan kita nyambung ya dengan judul topik materinya dengan pembahasannya kan nggak nyambung. Cuma dikasih singkat-singkat aja. Nah, tentu kita sebagai guru harus Dia mengembangkan mengembangkan materi itu. Nah, tentu kadang kalau jadi kita guru yang menyampaikan materi terus, ada siswanya mungkin bisa mudah bosan dan sebagainya. Nah, tentu di situ kita harus benar-benar cari ide di mana untuk membuat mereka siswa itu bisa ikut terlibat. Dan tentu kita mungkin menyuruh mereka untuk mencari sebuah kasus atau judul materi itu baru kita bahas Sama-sama. Jadi kerja kelompok orang dia. Iya. Oh, dibuat tugas, kerja kelompok baru ada presentasi gitu. Oh, dibuat presentasi. Oh, oke. Nah, kita masuk pembahasan selanjutnya nih. Ya. Tadi kan mengenai antara kamu dengan guru dengan tadi ya siswa. Lalu gimana antara kamu dengan guru di sana? Kalau tentang bersama dengan guru di sana, gurunya memang welcome sih mereka. Ya, mungkin aku yang latar belakangnya mungkin orang pribadi yang pendiam, bahkan introvert, boleh bilang kan. Karena mereka welcome, jadi aku juga jadi ikut terbawa, jadi aku juga, oh ternyata orang guru-guru di sini ya welcome. Nah begitu juga dengan itu yang mahasiswa dari UNJ, anak juga welcome. Jadi aku jadi mudah untuk berbaur dengan mereka. Oh iya. Oke. Guru kamu gimana? Gimana guru kamu di sana? Menurut pendidikan kamu bagus nggak? Kamu kayak orang yang bersyukur banget ya mendapat guru kamu ini. Kalau iya menurut aku guru kamunya baik sih, karena kadang waktu itu kan pertama hari pertama ya pergi pas masuk PPN kan. Kebetulan waktu itu di asrama kan belum disediain untuk makanan ya. Nah sampai di sana aku nggak ada makanan dan sebagainya. Nah, tentu aku beli makanan sama dia dan sebagainya. Tentu itu adalah awal yang baru ya, kita mungkin itu first time ya, tapi itu akan terkesan dalam hidup kita bahwa oh ini ternyata seperti Tuhan memberikan suatu apa. Walaupun aku nggak ada bawa makanan, tapi dia dengan tergerak hatinya sendiri untuk memberikan sama makanan dan sebagainya. Kadang kalau misalnya pulang dari sekolah juga kadang aku bareng sama guru pamongku, karena dia tinggalnya di Bekasi, jadi dari Jakarta Pusat aku turunnya di Cempaka Mas. Oh, guru kamu bapak atau ibu? Bapak ya, kamunya gimana gak sih dibonceng sama kamu yang bonceng atau dibonceng? Dia yang bonceng aku. Nggak pernah kamu bonceng? Nggak bisa bawa motor ya? Bisa tuh. Oh, tapi nggak tahu karena naik dari Jakarta. Tapi karena Jakarta. Iya. Jadi gimana sih? Gimana pertama kali kamu di apa itu naik dibonceng sama aku? Itu karena di Jakarta ya, ada aku takut sih karena masuknya di tengah mobil dan sebagainya. Gitu kan. Terus kadang ada motor juga kesempatan gini-gini kan. Terus agak sedikit kesal juga kenapa orang-orang ini pada sabar ya. Karena aku ditabrak itu. Kamu naik motornya gimana sih? Kamu pegang apa sama kamu? Kamu biasa aja. Kayak gini, Iya, kita tarik gini kan. Kayak gini. Iya. Jadi kalau motornya gini, kamu kayak gini. Jadi gimana? Jadi kalau misalnya motornya gue kan ada emisinya di belakang, emisinya. Oh, kau pegang mesinnya kalau di keadaan depan baru bagus ya. Baru kalau sudah aman baru begini lagi. Oh, kirain kalau lagi gitu. Aduh, wah seru ya. Berarti setiap pulang itu kamu diajakin naik bareng ya? Iya. Oh. Jadi aku bersyukur juga karena itu bisa menghindari macet di Monas ya. Karena biasa karena macet kan, kalau misalnya nggak bareng guru pamungku dari SMA yang tempat aku bekerja kan dari sini, jadi itu pasti kadang sampai jam 5 sore. Nah, kalau misalnya pakai motor dari tempat BPL sampai ke Cempaka Mas itu paling waktu 15 menit atau 30 menit. Jadi aku kadang cepat sampai di sini setengah 4.
setiap pulang gitu-gitu aja. Ya. Hanya kalau pagi kalian nggak bareng ya. Iya. Oh, baik ya bro, ngomongnya baik ya. Kerja apa ya? GBI. Oh gini, ya bagus ya. Keren. Jadi kamu bersyukur lah dapat di sana ya. Iya. Kamu merasa tertekan ya di sana. Nggak merasa. Kamu merasa bisa. Yang menjadi beban kamu itu hanya karakter sesuainya yang perlu dibenahi. Iya. Oh, begitu. Terus kegiatan-kegiatan di sana dalam mengembang dalam kan di sana kan pasti ada ekstrakurikulernya. Iya. Ada nggak? Ada. Apa aja ekstrakurikuler di bidang kerohanian? Kalau bidang kerohanian ke Ada rubrik, ada rubrik nggak sih? Ada tahu rubrik nggak sih? Kayak ibadah-ibadah seperti itu, medicine. Ada nggak sih? itu mereka melakukan ibadah setiap hari, jadi kayak ada pembiasaan gitu tiap hari dari pagi sama siang juga. Itu waktunya 20 menit setiap hari. Nah kalau hari beda, kalau hari Jumat itu waktunya 1 jam gitu. Karena mereka ikuti juga dengan yang agama sebelah ya, itu mereka saat melakukan apa, nah, jadi yang agama Kristen juga itu seperti itu. Ikut bergabung di dalamnya atau buat juga begitu? Iya buat ibadah Oh, sendiri. misalkan satu kelas mereka untuk agama lain satu kelas Iya. kok kira enggak? Permasalahan sekarang itu ya, itu literasi, Ya. itu literasi, Iya. nah literasi kan minat baca, Iya. minat baca anak-anak sekarang itu minat baca itu orang Indonesia itu menurun. Iya. Di sana ada nggak sih program untuk membaca? Iya ada. Dan Jadi baca. iya setiap bulan itu kadang dijadwalkan kapan literasinya, kapan pentas seninya atau fashion show dan sebagainya. Dan itu udah disediakan waktu. Namun mungkin yang sejauh ini yang saya pahami ya, kadang mereka hanya berliterasi itu saat disuruh gurunya aja, pada saat mereka dipaksa atau jadwalnya. Jadi Jadinya nggak mandiri, iya kadang mandirinya mereka. hanya karena disuruh. Iya. Tapi ketika membaca itu nggak gurunya nggak meminta reaksi nggak sih? Hasil yang dibaca itu nggak Mungkin diminta sih. Iya. nggak pernah kamu disuruh untuk pantau. Kalau sejauh ini aku belum pernah disuruh pantau untuk pada saat mereka melakukan literasi itu belum disuruh untuk pantauin murid-muridnya. Itu setiap hari nggak diadakan membaca program membaca? Itu kadang hari Jumat atau hari Senin. Berapa minggu? Berapa menit? Mungkin kalau sesuai jam pelajarannya mungkin bisa 1 jam atau 2 jam pelajaran. Itu secara umum atau secara teknis membaca? Itu secara umum tapi dilakukan di kelas masing-masing. Oh, dilakukan di kelas masing-masing secara umum ya. Jadi ada waktu untuk literasi membaca ya. Keren sih. Waduh, jadi bagus ya di sana ya. Jadi kamu beli secara umum sebagai close statement ya, secara umum apa yang mau kamu ungkapkan setelah sampai di sana dan apa yang jadi ekspektasi kamu ke depan? Tentu sebagai closing statementnya Iya. ini ya, saat kita sangat tersulit ya, saat kita dihadapkan dengan realitas kehidupan, bukanlah menunjukkan bahwa kita pintar, menunjukkan bahwa kita cerdas secara berargumen. Nah, tentu tidak. Yang menjadi agak sulitnya yang aku rasakan di lapangan sendiri ya, bagaimana semangat atau motivasi kita yang berkobar-kobar itu masih tetap ada untuk melayani mereka, walaupun karena kita seakan-akan ada harapan untuk mungkin membuat mereka berubah untuk menjadi lebih baik. Nah, namun itulah mungkin harus kita benar-benar wujudkan. Maka ekspektasi yang kita harus harapkan pertama, cara berpikir kita harus benar-benar diubah. Nah, tentu walaupun mungkin saat kita melakukan sesuatu hal, ketika kita nggak dihargai, nggak dianggap, tapi kita nggak merasa tersinggung dan nggak merasa kok nggak ada hasilnya dan sebagainya. Tapi itulah pentingnya mungkin mengutip yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia ini, tapi baru berawal pembaharuan budimu sehingga kamu mengerti kehendak Allah dan mampu membedakan mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Tentu ketika kita mengalami pembaharuan budi, disitulah kita bisa nggak akan pernah merasa tersinggung, nggak akan pernah bahkan kita nggak mau dihormati dan sebagainya, karena kita melakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bagaimana bisa membuat mereka bertumbuh dalam Tuhan? Wah, keren. Gitu ya, ya haruslah. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktu lah untuk bisa berbincang-bincang mengenai
pengalaman lapangan ketika sudah sampai di lapangan. Ya, luar biasa kiranya ini menjadi bahan ya bahan kita sebagai guru, sebagai pengajar juga nantinya untuk bisa lebih memiliki beban gitu. Ya. Oke, terima kasih. Selamat sore bro. Lihat kamera dulu, lihat fotonya. Oke, thank you bro.